Selamat pagi sekali lagi buat teman-teman yang udah hadir dari 18 partisipan, dan hari ini hasil perbincangan kita akan dimasukkan dalam podcast supaya ada rekaman, supaya ada dokumentasi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan atau terputus diskusinya, bisa bisa pakai untuk mendengarkan lagi rekamannya ya gitu. Dan saya lagi nunggu supaya saya dijadikan host nih, karena masih statusnya masih masih jadi partisipan, jadi mau share screen masih belum bisa nih ya gitu. Oke, ini saya langsung lihat absennya dulu aja. Kita punya waktu 100 menit untuk teman-teman. Terima kasih kehadirannya. Bahannya saya share untuk kelompok yang udah udah kumpulin tugas. Kalau teman-teman bisa, nanti kalau di file ini saya bisa share nggak ya? Di file ini coba saya desktop. Saya kalau nggak salah punya 3 ya. Ini ada contoh ini PPT hari ini. Saya sending dulu buat teman-teman. Terus PPT-nya itu saya sending ada di grup chat ya. Terus kemudian ada kisi-kisi. Nah, moga-moga ini. Terus kemudian habis itu satu lagi saya chat contoh laporan akhir. Nah, masalahnya saya masih host disable nih partisipannya ya. Kita absen dulu sekali lagi. Terima kasih Mbak Diva yang udah hadir di Tangerang. Terus kemudian pakai wifi ya, wifi. Livia Jakarta Barat wifi, Kevin Jakarta Barat wifi, Desi Bernata Bengkalis pakai wifi, Raymond Franiko Tangerang pakai wifi. Jika gangguan saya pakai kuota. Dea Medan pakai wifi, Aziza Jakarta Timur pakai wifi, terus Valentina Medan, Valentina Wijaya Medan wifi. Lalu Vera Jakarta Utara pakai wifi, Sarah Ali Jakarta pakai wifi, Erin Tangerang pakai wifi, Gabriel Bogor Selatan wifi. Beruntung semua pakai wifi nih, aman ya. Terus Mbak Zazra terima kasih udah pakai kuota ya. Jadi nanti layarnya dimatikan aja dulu. Layar yang dimatikan, jadi suaranya juga ini. Dan semua yang bergabung mohon suaranya mic sama di mute semua ya. Jadi biar kita saling menghemat kuota ini dari pengalaman saya ya. Dari jam terbang. Oke, Kenny, Devlin, wow, hebat banget loh. Ada di Sumatera Selatan wifi ya. Selamat pagi Kenny. Nanti kalau misalnya gue udah dijadiin host nih, nanti baru Kenny juga aku minta tolong jadi Kenny Devlin jadi co-host ya. Takutnya kalau listrik gue mendadak mati ntar, jadi masih bisa nyala gitu ya. Jadi si Kenny yang jadi co-hostnya untuk punya akses untuk masukin saya lagi. Aziga Denpasar, halo Denpasar, sehat selalu di sana. Terus kemudian Vera Benita Jakarta Utara wifi, Audrey Jakarta wifi, Trisa Bekasi wifi, Natasha pakai kuota ya. Kalau pakai kuota pokoknya di mute, layarnya nggak usah dinyalain dulu, oke? Terima kasih ya. Itu jadi menghemat kuota banget ya, karena penting banget ya gitu. Terus jadi sekarang jumlahnya 24 yang sudah bergabung, dan saya masih jadi masih disable nih, masih belum bisa untuk sharing. Saya lagi menghubungi belum bisa. Caranya
gimana? Nah ini saya lagi nunggu, saya masih bingung. Kalau yang lain begitu jadi host sangat mudah ya, tapi kalau di Binus nggak tahu nih kenapa jadi agak rumit ya untuk jadi host. Kalau pakai Cisco Webex juga gampang banget ya di Binus untuk kelas Binus online ya. Ini kalau pakai gini caranya gimana saya belum masih tahu. Nah kan bener, jadi harus dihubungin dulu. Aku lagi ngubungin untuk apa namanya, adminnya ini. Biasanya kalau di Cisco Webex eh, apa namanya, kalau di tampilan di atas partisipan gitu dia ada yang dari eh, apa namanya, dari eh, LRC-nya gitu ya, dari binusnya. Jadi dia standby gitu. Jadi dia jadi hostnya ya. Kalau kalau ini nggak nongol apa apa karena ini alat baru kan. Biasanya kan pakai co-host ya. Mohon menunggu ya teman-teman. Sambil tadi mau tanya dulu nih, boleh di chat ya. Oh ini aja si mana coba. Kenny Kenny Kenny, you kan pakai wifi, dinyalain deh. Ken Ken, gue mau nanya yang apa namanya, file-file dari gue udah di share kan ya? Tadi udah di share kak sama si Desi juga kan. Oh gitu, oke oke. Ya semoga bisa sambil teman-teman yang lain juga bisa baca di PowerPoint-nya yang kita mau pakai hari ini. Kita mau pakai untuk PowerPoint-nya. Terus kemudian yang hadir hari ini saya nanti akan pilih 3 orang pemenang buat dapetin buku gratis dari saya. Semoga rumahnya di Jakarta semua ya. Dapat 3 buku gratis. Nanti saya acak siapa pemenangnya untuk dapetin buku gratis dari saya, ada 3 ya. Dan semoga Trifosa Tangerang Selatan wifi ya. Oke kalau gitu kita mulai aja dulu. Masih nunggu nih saya nggak bisa share filenya nih. Teman-teman juga nggak bisa nge-share filenya juga ya ke layar ya. Kalau Kenny juga nggak bisa ya Ken? Kalau kamu cuma jadi partisipan doang ya, nggak bisa jadi ini ya. Hah? Oh begitu ya. Iya. Ini saya masih di disable nih. Nggak belum bisa sharing gara-gara belum ada kuncinya. Saya tanyain orangnya juga.
teman-teman baca dulu. Saya lagi berusaha ngubungin adminnya dari Binus Student Grading nih karena dia belum nongol-nongol ya, belum bisa ya. Terus terima kasih udah absennya, 24 orang yang udah hadir. Unstable. Oke. Jadi saya udah nyebutin, saya ulangi kembali. Jadi yang hari ini hadir itu udah saya 24 orang. Yang nyebutin posisinya itu yang saya masukkan ya. Takutnya saya ada yang lagi udah buka begini tapi dia nggak nongol, partisipannya nggak nongol ya. Walaupun namanya ada mungkin nggak nongol. Jadi caranya supaya saya masukin nilai, saya tolong ditulis ya, di chat ya. Nah kan baru ada masuk. Siapa nih? Tiffany, Chandra error zoomnya, sudah dari tadi join tapi nggak bisa connect zoomnya. Nah, Erin tolong bilang Tiffany itu masuk ke zoom dulu, binus.zoom.us atau enggak dari zoomnya ya. Kalau dia pakai HP, terus kemudian mesti login ke zoomnya dulu, wajib ya, harus login dulu ya, bukan karena nggak bisa connect. Memang begitu, sekarang zoomnya mengkaitkan binusnya, jadi harus login ke zoomnya dulu, harus berarti jangan-jangan apakah Tiffany udah nah saya baru masuk nih. Host now. Terima kasih lecture. Nah, thank you banget udah dijadiin udah dijadiin host ya. Tiffany udah masuk nih. Tiffany, suaranya mana nih? Bener ya, harus login dulu ya. Tadi zoomnya yang error. Oh, zoomnya error, thank you. Nah sekarang aku udah bisa. Ya oke. Terus kemudian muat mengantisipasi, mana sih Kenny mana lo? Ken? Iya kak. Nih, gue jadiin lo co-host ya, coba ya gue bisa nggak ya? Ini karena gue juga sambil mau belajar supaya tiba-tiba nanti gue keputus nanti. Oke. Ya, Tiffany Cibubur. Oke. Jadiin co-host. Oke. Nah itu Ken, gue udah jadiin lo co-host. Kalau ada apa-apa nanti gue tiba-tiba putus. Nanti kalau gue andai kata ada apa-apa, jadi nanti pas login, kalau ini nanti gue ngubungin lo di WA. Oke, terima kasih untuk LSG Lecture Service Kemanggisan yang aku udah di approve barusan jadi host, dan kita bisa mulai. Terima kasih sekali lagi. Kita punya waktu 100 menit kurang lebih sampai jam nih, aku angkat dulu aja ininya, filenya ya. Mana dia? Oke, kita kurang lebih punya waktu sampai jam 1. Oke, kita harus selesai supaya tepat waktu. Konon katanya kalau pakai Zoom itu harus tepat waktu, di jam 1 kita harus selesai. Dan terima kasih untuk kehadiran semuanya. Long time no see ya, buat teman-teman, karena udah lama nggak lihat. Dan sebelum kita mulai, sebentar, aku gedein dulu nih, aku jadi bingung. Oke. Sekarang mohon izin yang pakai WiFi tolong nyalain kameranya. Yang kalau pakai kuota, yang kuotanya kuat, memang kuat, tolong saya kasih waktu saya 1 menit untuk ngelihat wajah Anda semua bahwa Anda hadir. Thank you Kenny, semuanya wajahnya bisa kelihatan nih. Ya, terima kasih. Yang pakai kuota
sebentar aja ya, habis itu langsung dimatiin. Terima kasih udah hadir ya, thank you, terima kasih, thank you ya. Wah, tambang-tambangnya udah pada gemuk semua nih, wajahnya gede, wajahnya gemuk-gemuk. Kenny, lu wajahnya jadi gede, lu jadi gemuk banget itu. Lu makan apa lu, Ken? Terima, thank you, terima kasih. Terima kasih untuk semua udah hadir. Jaga kesehatan ya semuanya. Oke, jangan sampai lupa nulis kehadiran nanti. Thank you Tiffany. Dan oke, boleh dimatiin dulu semua. Terima kasih mengingat kuota, mengingat wifi kita terbatas. Terima kasih. Boleh dimatiin lagi. Terima kasih buat Leandra Yohana Wijaya ya. Dan sekali lagi hari ini datanya semuanya dimasukkan ke podcast. Dan jadi nanti kalau misalnya wah lagi ke WC karena kebetulan lagi harus ke WC, jadi don't worry, masih ada rekamannya. Dan sekali lagi saya bacain ulang ya dari atas yang udah hadir, saya mau masukin di jadwal saya. Itu ada Diva Tangerang, Livia di Jakarta Barat ya, Diva Faradila, Filsa Nadiva, terus kemudian Livia Monica hadir, Kevin Nathanael, terus Desi Bernata, Raymond Franiko, Dea Zaneta Noveria, terus di Medan tuh ya Aziza Adzani, Jakarta Timur, terus kemudian Valentina Wijaya, Vera ya 230 186 8850, terus kemudian Sarah Ali, terus Erin Dwi Ramadhani, terima kasih Gabriele Garneta Chandra Putri, Arbi Rizky Putra, Hewit Van Willim, Sahra Miftahul Jana ya, terus kemudian Kenny Devlin, Aziga Sahra Setiadi, Vera Benita, terus Audrey Keita ya di Jakarta, terus kemudian Trisa Adelia di Bekasi Wifi, Natasha Safiera, terus kemudian ada Trifosa Agnes Yulia, Tangerang Selatan, lalu Erin Dwi Ramadhani, oh tadi itu Tiffany Cendrani Cibubur, dan Leandra Yohana Wijaya. Oke, terima kasih. Saya tulis di chat, terima kasih atas kehadirannya. Baik, memang agak ribet ya kalau saya di Binus Online juga kayak begini ya. Biasanya kita ketemu dan ini situasi yang beda banget, yang harapannya sebenarnya kita ketemuan, tapi semuanya akhirnya harus online juga. Dan sekarang lagi booming apa-apa jadi online, diskusi online, semuanya online, pindah ke online. Sebenarnya Binus punya Cisco Webex, tapi kalau semuanya masuk di Cisco Webex-nya bisa meledak, setahu saya segitu ya. Jadi akhirnya harus pakai juga Zoom. Nah, Zoom-nya ini Zoom Pro. Kita punya waktu 100 menit ya. Kalau misalnya Zoom yang gratis cuman dikasih waktu 40 menit. Habis itu langsung berakhir sendiri ya. Dan kalau boleh kita langsung mulai aja supaya menghemat waktu. Saya ambil ini. Oke, semoga teman-teman bisa kelihatan semua ini ya. Chatnya mana nih kok nggak kelihatan? Nah, saya butuhin chat sebenarnya. Kelihatan di layar teman-teman semuanya? Ya. Oke, baru muncul nih. Halisah Tanwirul Milah. Terus kemudian Akbar Satyono Cilegon pakai kuota. Ya, oke Gabrielnya terima kasih.
Terus kemudian Akbar Sationo Cilegon pakai kuota ya. Ya, semangat yang pakai kuota nih. Arif Fadilah, oke, Jakarta kelihatan, terima kasih. Ya. Kenny kelihatan nggak Ken? Lihat. Oke, Kelihatan, sip. Kak. Oke. Baik, saya langsung mulai aja waktunya, takutnya kita karena terbatas banget waktu kita cuma sampai jam 1. Lalu kalau ada pertanyaan apapun tolong nanti WhatsApp ke sini ya. WhatsApp ke saya. Terus kemudian saya tuh pengennya banget sebenarnya kalau kelas reguler tuh paling enak ketemu, tapi ya karena COVID situasi saat ini ya mohon maaf. Mungkin tidak mengenakan buat Anda belajarnya, perjuangan Anda juga belajar secara online. Tetap semangat untuk semua ya. Lalu jadi kalau misalnya nanti setelah pelajaran ini hari ini saya mau ngadain ada kuliah, ada apa ya, sesi ketemuan karena sebelumnya nggak pernah ketemu lagi kan. Akhirnya dengan sisa waktu sesi 2 sesi lagi, maka pada saat hari Sabtu kita ngadain pertemuan, tapi nanti chattingnya langsung lewat Zoom aja, lewat nanti saya kasih linknya ke Kenny gitu ya. Jadi kalau yang mau join monggo, kalau bisa, kalau takut moga-moga nggak tabrakan dengan kuliah lain aja gitu aja ya gitu. Nanti kalau saya panggil atau apa namanya, ketika nanti kalau memang bisa, karena kebetulan ini pakai wifi semua, jadi kalau ketika saya manggil nanti absen jadi mudah ya, moga-moga suaranya keluar. Jadi kalau nggak bisa ya pakai resen aja, jadi nanti saya bisa lihat. Oke, sekali lagi yang baru masuk saya mau infoin bahwa Vicon hari ini akan direkam dalam podcast ya, sekedar buat bahwa kita hadir hari ini. Dan terus kemudian mohon siapkan sambil textbook kita. Wah nih Sharon ya, Sharon Agustin baru masuk, terima kasih. Langsung di absen ya sama saya ya, Sharon Agustin. Terus kemudian Jakarta Barat pakai wifi. Jadi tolong siapkan textbooknya karena nanti saya akan share kepada Anda kapan lagi kalau Vicon ini takutnya nggak sempet-sempet lagi. Ini kan yang resminya hari ini. Nanti saya disuruh juga oleh pihak BINUS untuk absen Anda melalui secara manual. Makanya saya sekarang absen dulu, nanti habis itu saya harus manual melalui BINUS Maya ya. Oke. Kita bahas hari ini tentang project dan podcastnya dulu ya. Jadi nanti dalam perjalanan minggu depannya saya adakan lagi Vicon, tapi kalau bisa hadir ya silakan di hari yang sama ya, di hari Sabtu. Walaupun nggak ada jadwalnya di Binus Maya, jadwalnya GSLC karena saya ya sekaligus temu kangen ya, udah lama, takutnya nanti Anda kayaknya wah udah bayar mahal nggak dapat ilmunya lagi ya gitu, karena memang aslinya kita keadaannya harus ketemuan ya. Oke, ini saya lanjut ya. Oke, saya mau evaluasi sebentar mengenai seluruh tugas dari teman-teman. Terima kasih yang buat ngumpulin. Ada di sini yang belum ngumpulin nggak apa-apa, tulis saja di chat tolong ya. Siapa yang belum ngumpulin? Ada kelompok yang belum kumpulin? Jadi seluruh tugas tentang project ya, evaluasi project, saya udah bales emailnya. Terus saya kasih masukan. Kelompok saya videonya belum, nggak apa-apa ya. Nanti tolong selesaikan, saya kasih waktu seminggu. Jangan lama-lama sih sebenarnya ya. Maksudnya supaya saya sebelum approval baik seluruh tugas itu nanti saya serahin ke pihak BINUS. Tugasnya apa yang harus Anda kumpulkan ke saya? Wajib papernya
ya, papernya itu harus dikasih, paper laporan akhir. Terus kemudian sebenarnya dalam satu link Google ya, paper, videonya pendeknya, terus kemudian sama podcastnya. Nah, tapi podcastnya silakan juga dimasukkan aja, siarannya, bentuk siarannya itu dimasukin ke podcast di eh, Anchor FM ya, secara otomatis nanti masuk Spotify. Lalu videonya silakan Anda kalau nggak mau masukin ke YouTube, ya udah Anda masukin ke link drive nih, tiga-tiganya ya. Jadi data laporan, video, podcast ya, video, podcast itu filenya langsung dimasukkan dalam satu Google Drive. Nah, contohnya ada mahasiswa kita, teman kita namanya Hendarto. Jadi tiga-tiganya, videonya, podcastnya, sama file laporan akhir itu dimasukkan dalam satu folder drive Google. Nah, link ini dimasukkan juga dalam laporan akhirnya, dituliskan dalam laporan akhirnya ya, gitu. Tapi nanti juga kalau misalnya di email ke saya, tolong laporan akhirnya juga disertakan di attachment. Jadi ya di attachment. Jadi nanti saya gampang ngedatanya juga. Tapi kalau mau masukin di dalam Google Drive semuanya juga oke, nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi mudah. Terus kemudian, nah pastikan laporan akhirnya itu ditulis dalam format yang benar ya. Dalam format yang benar. Saya udah share laporan akhirnya itu, aku mohon maaf nih ya, Mbak Garneta, laporan akhirmu tuh sampai 15 halaman gitu. Terus kemudian habis itu harusnya pakai format yang ini aja. Yang laporan akhir itu terlalu banyak sampai 15 halaman. Ya, nggak usah banyak-banyak ya. Diringkas-ringkas aja, oke? Karena Anda udah susah payah loh bikin video, terus bikin podcast itu udah susah payah. Jadi laporan akhirnya sesimpel mungkin. Saya udah share di lewat Kenny dan juga lewat tadi saya posting ada di chat. Nanti saya ulangi lagi kalau misalnya belum dapet. Laporan akhirnya template-nya ngikutin yang ada aja udah, dan gak usah banyak-banyak, 5 halaman udah cukup lah. Di-cut-cutin aja memang bentuknya itu bukan kayak paper harus tebel jadi 15 halaman, enggak. Jadi cuman mau menyatakan bagaimana pendapat Anda segala macam. Itu 5 halaman aja cukup lah, nggak usah banyak-banyak ya. Buat bukti aja karena Anda udah berjuang loh bikin video ya. Video Anda udah buat, terus kemudian udah bikin podcast ya. Nah, itu kan lumayan ya. Terus kemudian jangan sampai lupa nih kop suratnya, kop lampiran atasnya itu pastikan ya. Ini kayak gini. Sorry ya, maaf ya. Sebentar. Aku share dulu yang ini nih. Mana tuh? Nah. Nah, jadi sorry nih, saya mau lihat. Ken, ini bisa kelihatan nggak, Ken? Ininya, formnya ini. Wordnya bisa kelihatan nggak wordnya? Bisa, Kak. Oke ya. Kurang gede ya? Segini bisa? Dah? Nah, di formulir ringkasan laporan akhir ini punyanya si Hendarto tadi ya. Ini menurut saya tanpa mengurangi rasa hormat buat teman-teman yang lain, ini menurut saya yang paling cukup lengkap ya. Terus kemudian, nah ini harus diperhatiin nih tulisan yang paling atas nih, tolong direvisi. Ini ada harusnya kewarganegaraan aja, nggak usah pakai agama sama Pancasila ya. Terus judul kegiatan, latar belakang, tujuannya, ini waktunya nih, kapan aja ngerjainnya. Lalu di sini alamat lokasi. Nah, di sini ada tim pelaksana. Nah, masalahnya adalah kalau nanti TFI lihat ini kelasnya kelas mana nih, ya kan? Kelasnya dari LB61 apa LB04 nih, ya kan? Nah, jadi ini disertakan aja, ditulis di sini. Kalau bisa mata kuliah karakter building, ini nggak usah ini mata kuliah karakter building kewarganegaraan kelas. Nah, kelasnya kelas Anda LB61 atau LB04 ya, ditulis ya. Jadi di sini juga ditambahkan ya di sini. Ini kelompok mitra udah dikosongin aja, jumlah Anda tuh pesertanya berapa. Nah, Anda berapa orang.
Ini fasilitatornya narasumber, ini kan pengandaian pakai orang lain, jadi nggak usah. Lalu deskripsinya kegiatan Anda yang ingin disampaikan, nah ini Anda bisa lihat ya, bisa jadi contoh ini ya, boleh bikin kapan susun proposalnya, terus kapan bikin podcastnya, narasinya, bikin podcastnya kapan, tanggalnya, dikira-kira, wah saya lupa nih kak kapan tanggalnya, ya dikira-kira aja, nggak usah sampai gitu. Nah evaluasinya itu per orang, jadi bukan secara global apa namanya seluruhnya diambil kesimpulan bareng-bareng, nggak bisa. Jadi harus per masing-masing orang. Kalau bisa menurut Antonio ini NIM-nya berapa ya, Sulfikar, Rafif ini berapa, terus kemudian habis itu eh, ini Vincentius ya berapa, terus kemudian di bawah keterbatasannya apa, ini nanti bisa dibaca buat teman-teman buat baca ya. Terus refleksi nilainya, refleksi itu kayak apa sih dengan video yang gue buat ini, setelah gue tonton lagi apa sih yang gue dapat sebenarnya, nah gitu. Jadi apa yang teman-teman dapat, nah itu baiknya di baiknya sangat penting lah ya untuk diingat-ingat gitu. Baik ya, ini ada Dani, terus kemudian ada, nah ini foto kegiatan ya, di sini ada foto kegiatan, videonya jadi edit, ini ada di YouTube. Kalau misalnya mau masukin YouTube monggo, kalau enggak juga nggak masalah, ini karena kebetulan masukinnya di YouTube. Dokumentasi yang digunakan ya, ini YouTube-nya ini. Nah saya bilang, jadi podcastnya yang sudah jadi ini langsung ditaruh sini, jadi link videonya ditaruh di sini di bagian ini ya, link video ya, terus dimasukin, terus kemudian podcastnya dimasukin di linknya video, terus kemudian ya itu penting ya gitu. Tapi ini kok kebanyakan ya, ini podcast sebelum revisi, podcast sesudah revisi, jadi nggak usah sebenarnya podcastnya langsung jadi aja dikasih ya tentang bicara soal gamelan. Terus dokumentasi video muka nih, dokumentasi video mukanya ya. Nah ini dokumentasi naskahnya, terus dokumentasi untuk proposalnya dikasih. Nah kurangnya cuma satu, kurangnya dari paper ini tau nggak apa? Waktu itu masih ingat gak kalau proposal kita kan di sini ada kan pengusul, ada nama tanda tangan, satu lagi menyetujui saya. Nah ini juga harus ya, di bawah sini saya saranin nanti di sini ada tulisannya ininya ketua kelompoknya namanya gitu ya. Terus di sini nanti menyetujui, terus nama saya sama kode dosen, nanti pakai saya akan kasih tanda tangan digital ya gitu, tanda tangan digital. Jadi nanti saya akan kasih sebagai sahnya juga nanti tanda tangan digital, tolong masukin juga nama lengkap saya dan nomor HP WhatsApp gitu 0819, jika karena nanti kalau saya ditanya jadi saya langsung bisa tahu ya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ayo, wajib tanya ya. Kalau nanti takutnya kalau bingung langsung di chat aja, ditulis di chat. Ya takut ya kalau mau bersuara langsung karena Anda pakai wifi jadi. Kayak ini ada pertanyaan nggak Ken? Untuk sekarang nggak ada sih kak. Oke, sip. Kalau takutnya ada pertanyaan karena penting banget, takutnya nanti malah power slide ya. Oke, saya lanjut dulu kalau gitu ya. Waktunya masih ada setengah jam kita pakai ya. Oke, dari laporan itu tolong kelas Anda ditulis kayak yang saya bilang tadi, link Google ya. Baik. Nah, takutnya nggak, karena nggak ada pertanyaan. Oh ini oke, ini mantap nih. Baik Kak, jadi nanti kami kirim laporan video link podcast dulu baru nanti dikasih tanda tangan digital. Iya benar, di email dulu ya, di email. Jadi saya mau lihat Anda tolong kirim segera di minggu ini ya, di minggu ini tolong kirim laporan video sama link podcastnya ya di link Google Drive gitu ya, link Google Drive.
atau langsung kasih kalau Anda udah masukin ke YouTube atau itu langsung kasih filenya gitu ya. Yang paling penting laporannya tolong dikirim ke saya, karena nanti saya biar saya baca semuanya, saya juga tonton videonya, saya dengerin podcastnya, habis itu langsung saya kasih tanda tangan digital. Tanda tangan digitalnya Anda caplok, Anda masukin ke file laporannya, oke? Begitu? Bisa dimengerti, Gabriel? Tolong ditulis di chat ya. Oke. Baik. Sekarang saya minta tolong dulu untuk approval bahwa saya udah bahas nih semuanya dari kurang lebih sampai saat ini, karena saya mau meyakinkan dulu bahwa Anda udah ngerti. Tolong ditulis di chat Anda mengerti semua ya. Kalau tolong ditulis bahwa saya approval bahwa Anda ngerti. Termasuk Kenny juga harus nulis. Oke. Vera ada pertanyaan. Kak, di bagian evaluasi keterbatasan keunggulan refleksi itu tentang museumnya atau tentang kegiatan ini? Tentang apa yang Anda kerjain gitu ya. Keunggulannya ya. Evaluasi itu bagaimana ya, semuanya. Bagaimana waktu Anda ngerjain ini, keterbatasannya apa, datanya mungkin kurang atau apa, keunggulannya apa, manfaatnya apa buat Anda ya, manfaatnya apa ya. Terus tentang museumnya Anda boleh juga kasih evaluasinya tentang museumnya apa kurang diperhatikan atau harusnya ini digalakan ya untuk kedepannya ya, begitu. Oke, terima kasih Vera ya udah tanya. Di bagian evaluasi keterbatasan keunggulan dan refleksinya itu tentang museumnya atau tentang kegiatan itu juga, dan bisa juga tentang museumnya. Jadi makanya di evaluasi semuanya wajib memberikan komen, bukan secara keseluruhan oleh satu orang gitu, jangan. Tapi semuanya harus kasih komen. Nah, batas waktunya seminggu, oke? Kalau Anda nggak kumpulin ya udah saya lewatin ya. Jadi saya kasih hanya waktunya seminggu. Habis itu datanya udah masuk, terus kemudian ada nanti saya lekatin untuk tanda tangannya nanti semua datanya itu setelah tanda tangan saya kasih, digitalnya saya kasih, Anda langsung caplokin dulu tanda tangannya di dalam filenya, langsung Anda serahkan ke TFI. Nah, Anda kan udah kirim juga ke saya ya. Nah, saya akan memberikan nilai supaya nanti saya akan kasih ke pihak BINUS dan berserta nilai yang pantas untuk tugas dari Anda. Nah, begitu ya. Oke. Semoga dimengerti. Oke. Lanjut. Oke, terima kasih nih udah approval ya. Soalnya biar saya tahu demi menghemat kuota. Oke, saya lanjut nih. Oke. Saya lanjut karena waktunya juga udah mulai terbatas, takut nanti sesinya sayang banget. Baik, nanti kalau ujian di bab, moga-moga Anda bisa sambil buka di textbooknya ya. Jadi nanti kalau ujian akhirnya itu mulainya dari bab 8 ya. Bab 8 tentang otonomi daerah, bab 9 tentang integrasi nasional, terus kemudian tentang ketahanan nasional, lalu ada identitas nasional Indonesia, ada nasionalisme, dan berpartisipasi dalam warga global. Nah, otonomi daerah dan integrasi nasional itu sebenarnya udah lewat ya. Terus kemudian ketahanan nasional juga udah lewat. Jadi sesi kita cuman punya waktu identitas nasional, nasionalisme, dan berpartisipasi. Tapi 2 minggu untuk bab yang terakhir saya akan kasih sesi dalam Vicon juga yang tidak masuk dalam BINUS, tapi saya kasih Vicon. Kalau mau join, kalau mau dapat ilmu dan tipsnya, monggo silakan join. Saya persilakan. Nanti kita buat zoomnya ya, karena itu waktunya juga terbatas, paling sekitar 40 menit ya, atau enggak 30 menit, cukup setengah jam aja kita bahas untuk review aja sesi kita yang mungkin terlewatkan. Jadi otonomi daerah di bab 8 layaknya sekarang deh kita kaitin dengan dampak Covid. Nah, otonomi daerah tuh punya kebijakan masing-masing.
Jawa Barat punya kebijakan sendiri, Jawa Timur punya kebijakan sendiri, para gubernur punya kebijakan sendiri dalam mengatur. Lalu bagaimana mengatur juga saat ini orang-orang yang sakit di dalam rumah sakit ya, masuk semuanya. Terus kemudian gara-gara dampak Covid ini semua eh, otonomi daerah tuh mulai kelihatan gitu. Jadi punya websitenya sendiri-sendiri ya. covid19.go.id. Terus tapi kalau yang di Jawa Tengah ada lagi websitenya sendiri-sendiri ya. Nah, integrasi nasional ya, bab berikutnya adalah integrasi nasional itu sebenarnya mau menggambarkan eh, kesatuan kita. Kita kan negara kepulauan ya, negara kepulauan. Jadi macam-macam dan terpisah-pisah gitu ya. Tapi kita berusaha, sorry ya, ini ada tulisan your internet connection is unstable. Jadi integrasi nasional itu semuanya ingin berusaha untuk saling menyatu gitu ya. Walaupun misalnya uh, kita punya ada hal-hal di mana kita uh, integrasi nasional, kesatuan kita itu bisa nyatu, ada yang memperlancar dan ada yang menghambat ya gitu. Biasanya yang menghambat untuk integrasi kita bersama walaupun kita negara kepulauan biasanya karena perbedaan agama, perbedaan suku, soal bahasa itu membuat kita gampang pecah ya gitu. Kita sensitif terhadap suku satu sama lain ya. Kemudian ada sensitivitas kayak misalnya kayak waktu Anda mungkin masih ingat tentang yang masyarakat Papua kemudian kena sindir, terus kemudian habis itu mereka marah di Papua, mereka mau kayak bakar bandara segala macam. Nah, itu masalah integrasi nasional ya. Karena perbedaan suku. Kadang-kadang juga ada juga yang diskriminasi, bikin hancur integrasi nasional karena faktor diskriminasi. Kadang-kadang ada, jujur aja ya, misalnya ada sekolah yang wah kalau bukan muslim nggak boleh masuk ya gitu ya. Oh kalau bukan Katolik, oh kalau bukan Kristen nggak boleh masuk gitu. Nah itu tuh bikin ngancurin integrasi nasional ya. Nah ketahanan nasional, kalau ketahanan nasional di bab 10 itu gampang banget nih kalau gambarinnya di situasinya di saat ini ya, lagi Covid ini gampang banget ketahanan nasional. Ketahanan nasional tuh termasuk juga bagaimana negara ini mampu untuk membiayai kebutuhan masyarakat ya. Kelihatan kan sekarang tentang ketahanan nasional Indonesia sendiri ya. Gitu. Ada yang protes, ada yang banyak, ada yang masyarakatnya jatuh miskin gara-gara dampak Covid. Sekarang kita juga berjuang satu sama lain. Kalau kayak saya di teman-teman kantor juga ada yang kena pecat ya segala macam. Terus kemudian ada yang nggak dibayar ya. Itu nampakin ketahanan nasional ya gitu. Dampak Covid kayak gini, Indonesia mampu nggak nih melawan? Indonesia mampu nggak menyelesaikan ini bersama? Nggak bisa sih, salahin pemerintah nggak bisa. Harus bareng-bareng ya, PSBB segala macam. Indonesia siap nggak nih buru-buru nanganin Covid ini? Kalau nggak perekonomian kan Anda tahu sendiri ya. Kita gampang banget lihat misalnya Gojek ya, biasanya dia ngangkut orang, biasanya kalau gajinya sebulan dapatnya kurang lebih bisa 5 juta ya sebulan ya. Sekarang susahnya minta ampun ya, mereka berjuang ya kan. Kadang-kadang makan juga dapatnya lewat voucher ya, lewat yang dikasih Gojek, semuanya berjuang. Dan saya juga mengalami bukan di binusnya yang kena ya, tapi kalau di tempat kerja saya udah gajinya dipotong 30%, bayangin ya gitu. Kok tapi Pak Happy kok senyum-senyum aja sih, gaji udah kena potong 30%. Nah makanya masyarakat kita itu nggak siap. Kalau masyarakat kita itu nggak siap, literasi finansialnya, keuangannya tuh nggak siap ya.
banyak masyarakat kita baik yang kalangan atas maupun yang kalangan bawah literasi keuangannya tuh masih rendah. Jadi saat-saat kayak covid kayak gini langsung panik ya kan, karena mereka nggak punya dana cadangan, nggak punya dana darurat, dan mereka nggak berpikir bahwa bakal kayak gini gitu. Saya juga nggak nyangka bakal kayak gini. Coba bayangin waktu dari Januari ya, dari Januari ada peristiwa apa? Peristiwa banjir ya. Peristiwa banjirnya aja lama, butuh 2 bulan ya. Banjirnya tuh cukup gede ya. Terus kemudian habis itu saya ngalamin sendiri ya, harus bersihin rumah segala macem kayak gini. Terus langsung keadaannya covid ya. Covid banyak juga yang meninggal. Jadi ini nih tahun yang penuh kena teguran lah ya. Luar biasa banget ini. Dan kita ini kan bukan chaos kayak 98 ya kan. Bukan kayak ada penjarahan kayak 98 ya. Tapi ini ada penyakit yang bisa membunuh kita kapanpun waktunya. Kalau kita nggak hati-hati, kita pun bisa kena gitu ya. Ini virusnya ngeri gini. Musuh besar kita tuh virus nih sekarang ya. Jadi nggak mudah. Oke teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan apapun mau ditanya ke saya, langsung chat aja ya. Nanti saya biasanya kalau di chat gitu langsung lihat chatnya gitu ya. Nah, jadi kalau mau nanya apapun tulis aja langsung di chat ya. Nanti saya jawab. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke identitas nasional Indonesia bab 11 ya. Ya, kita masuk di nasional identitas Indonesia ya. Papernya nanti ini udah saya kasih, jadi gampang, ini saya mau review aja. Baik, yes. Identitas nasional Indonesia udah jelas. Satu ya, satu, bahasa kita itu bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita tuh bahasa Indonesia ya. Udah campuran, ada dari bahasa Melayu segala macam. Kalau yang generasi yang lama, bahasa Indonesianya itu tercampur dengan bahasa Belanda, ada bahasa Melayu juga, segala macam kecampur ya. Jadi bahasa asli bahasa Indonesia ya lihat langsung di kamus bahasa Indonesia. Kalau misalnya kayak gue, elu, emak ya, terus itu bahasa-bahasa lokal masyarakat kita. Tapi bahasa Indonesia Anda bisa cari kalau di Google, cari di websitenya itu ada di Kamus Besar Indonesia KBBI. Ketika aja di Google KBBI, nah semuanya bahasa Indonesia yang resmi ada di situ. Dan bahasa Indonesia kita udah pelajari lama sebagai bahasa persatuan kita ya. Jadi udah cukup lama ya gitu. Lalu juga ada di ininya, di layarnya sang merah putih ya, bendera negara kita udah jelas ya. Identitas nasional kita ya udah sangat jelas banget. Terus kemudian lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan ya. Terus kemudian burung Garuda ya, lambang negara, identitas nasional ya. Nasional kita, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara ya. Jadi ini udah jelas banget Bhinneka. Lalu Pancasila sebagai dasar negara UUD 45. Oke. Sebagai konstitusi negara. Jadi konstitusi ya, konstitusi sebagai hukum acuan ya. Jadi Pancasila nggak bisa udah pakemnya ya, ya. Pancasila sebagai dasar negara, UUD 45 sebagai konstitusi negara ya. Pancasila sebagai dasar negara, habis itu di bawahnya ada UUD 45, itu konstitusinya sebagai acuannya ya. NKRI yang berdaulat ya. 8 itu NKRI yang berkedaulatan rakyat ya. Jadi negara kita itu berkedaulatan rakyat. Nah, 9, kita punya konsepsi tentang wawasan Nusantara ya. Wawasan Nusantara tuh yang kita pelajari misalnya kayak nenek moyangku seorang pelaut, yang kayak waktu kita diajarin itu ya. Terus dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, katanya bilang dari Sabang sampai Merauke, itu konsep wawasan Nusantara. Dan kita punya kebudayaan nasional.
Terima kasih buat teman-teman yang udah berjuang membuat videonya dengan luar biasa. Terus kemudian juga saya tunggu yang belum ya, bikin podcastnya juga luar biasa, dan itu menampilkan salah satunya yang saya suka itu yang tentang gamelan ya, dijabarkan. Nah itu kebudayaan dan itu wawasan Nusantara juga ya. Lanjut ya. Nah ini identitasnya tadi, jadi ada Pancasila, ada bahasa Indonesia, ada bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, kebudayaannya, masyarakat kebudayaannya, bentuk negara ya gitu. Salah satu contoh paling kelihatan ya. Di sini ada nggak? Coba boleh chat deh. Siapa yang orang Batak siapa ya? Saya punya adik ipar. Adik ipar nikah sama keluarga Batak dan uh, ada nggak yang boleh dicat siapa yang keluarga Batak ada ya, jadi adik ipar nikah sama suami sekarang dan adik ipar itu bukan orang Batak tapi suaminya itu orang Batak. Supaya tradisinya tidak lepas maka yang istrinya itu harus halo Ken? Iya kak. Oh iya, nggak mau mastiin aja. Soalnya saya dari tadi nih kayaknya unstable nih. Internet saya nih di pakai First Media nih unstable nih, gawat juga nih. Padahal pakai WiFi ya. Jadi kalau siang biasanya agak ngedrop. Yang suaminya adik ipar itu minta supaya mereka menikah secara Batak ya, pakai adat Batak. Jadi wajib punya marga. Nah, istrinya itu beli marga, jadi adik ipar tuh beli marga ya. Nah, jadi beli marga harus pakai tradisi gaya Batak dan itu salah satu kebudayaan. Walaupun harganya mahal ya. Belinya ya harus ada beli marga itu harus terus kemudian harus ada apa ya namanya ya? Ada ikan, harus masak ikan nila sama pakai daging babi juga ya gitu. Nah, jadi harus ada tradisi kayak gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, kalau kebudayaan lainnya misalnya contoh kalau di Papua, teman saya juga banyak yang di Papua, mereka sering menyaksikan itu bakar batu ya. Bakar batu. Pernah nih ada di Jakarta dekat Monas tuh ya. Orang-orang Papua ngadain acara bakar batu. Jadi mereka makan dagingnya, makan itunya atau makan apa namanya? Kayak ubi gitu ya di batu di atas ya, jadi makanannya semuanya ditaruh di batu panas ya gitu. Nah itu salah satu kebudayaan ya, punya tradisinya masing-masing. Nah ini nanti kalau mau lihat identitas itu bisa langsung lihat di halaman, semoga sesuai. Jadi dalam identitas personal itu, identitas nasional itu artinya identitas itu ada di situ di halaman itu, arti identitas dan arti nasionalnya ada. Terus kemudian ada tokoh Smith yang memberikan 5 karakter. Biasanya ujiannya keluar ya. Biasanya yang Smith ini nih 5 karakteristik nih identitas nasional keluar nih ya. Gitu. Lihat aja, ditandain aja ya gitu. Terus kemudian penulis Kolakowski menjabarkan asal lahirnya identitas nasional. Apa saja yang masuk dalam dimensi identitas nasional itu biasanya keluar juga nih ujian nih. Jadi yang halaman 111, 5 karakteristik identitas nasional dan juga apa saja yang masuk dalam dimensi identitas nasional ya. Ini semoga nanti membantu, siapa tahu kalau nanti ujian pas keluar jadi Anda udah kurang lebih tahu ya. Tapi prinsipnya begini, kalau identitas nasional Indonesia menggambarkan sendiri seperti Anda memiliki sebuah identitas ya. Makanya sebuah identitas personal itu penting ya. Identitas personal itu penting. Anda ketika merasa memiliki identitas, kok Anda tahu ya gitu. Karena Anda mengalami masa kecil Anda hingga dewasa dan semua terekam di otak. Nah, makanya ngeri juga ya. Kalau nanti tiba-tiba, mohon maaf nih, amit-amit ya,
ada Anda mulai pikun ya, atau mulai ada mungkin kena gegar otak atau apa. Nah, terus kemudian Anda kebingungan terhadap identitas Anda, siapa gue, dari mana gue, segala macam, datanya itu hilang, maka Anda pasti ngalamin rasa krisis ya. Nah, jujur buat teman-teman ya di sini ya. Saya tuh saya tuh kan anak adopsi dari kecil. Jadi saya kurang tahu kurang tahu tentang masa lalu saya gitu. Jadi karena kurang tahu tentang masa lalu, makanya hal itu mengguncang saya. Saya tuh penasaran, saya tuh asalnya dari mana, saya tuh wajahnya mirip siapa, terus saya tuh sebenarnya saudaranya siapa, terus saya jadi minder, terus saya jadi terpojok segala macam. Nah, karena kenapa? Karena kita kehilangan identitas personalnya itu ya. Nah, makanya masyarakat kalau nggak punya identitas ya itu juga membahayakan. Jadi bisa bingung terhadap eh, mereka mau bergerak kemana, mereka nih arahnya mau kemana. Beruntungnya salah satu identitas nasional Indonesia yang saya rasa belum kelihatan di sini tentang kebudayaan, yaitu orang Indonesia itu punya rasa gotong royong yang tinggi ya. Sekali lagi kalau menurut saya orang Indonesia itu punya rasa gotong royong yang tinggi banget. Semangat gotong royong ya. Bisa dibayangin contoh paling kelihatan. Lagi bulan puasa begini, ntar sore, lihat aja. Ntar sore ada orang-orang yang baik hati, dia bikin bungkus makanan, lalu dia pergi ke jalanan buat ngasih orang. Dan itu terjadi setiap tahun, ya. Dan itu udah menjadi budaya kita. Saat orang melaksanakan ibadah puasa, ada keprihatinan besar yang kita miliki, kemudian kita ingin berbagi. Nah, orang Indonesia memiliki semangat gotong royong bersama, membangun bersama, karena alasannya karena dasarnya adalah empatik ya. Kalau saya nyebutnya sekarang lagi trennya itu gara-gara kita di online terus ada banyak orang susah, empathic society. Jadi kita bukan sekedar simpatik tapi empati. Empati itu kurang lebih gambarannya Anda punya keprihatinan, lalu Anda membawanya itu dalam doa Anda ya, memberikan restu dalam doa Anda, dan Anda mempraktekannya ya. Nah, mempraktekkan ya, melihat kepada orang lain, Anda merasa iba ya, kemudian Anda juga lakukan hal yang sama dan Anda ingin berbagi dengan orang lain. Nah, itu termasuk dalam simpatik empathic society ya. Nah, identitas nasional ada namanya identitas fundamental, yaitu Pancasila sendiri. Identitas kita, nasional kita, ada fundamentalnya adalah Pancasila. Karena Pancasila adalah filsafat bangsa kita. Dasar hukumnya Pancasila bukan sosialisme, bukan imperialisme, bukan komunisme, tapi dia punya Pancasila, punya dasar yang kuat sendiri. Pancasila. Jadi ada 5 sila ya. 5 dasar ya. Itu pandangan hidup kita khusus buat masyarakat Indonesia. Nah, identitas namanya yang satu lagi instrumental, ya, instrumen alatnya ya. Yaitu gambarannya adalah, kalau Pancasila kan masih abstrak gitu ya, fundamental ya. Kalau instrumentalnya itu gambarannya adalah burung Garuda, lambang negara. Merah putih, bendera negara. Ya, jadi ada bentuknya. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara. Indonesia Raya, lagu kebangsaan ya, gitu. Dan identitas alamiahnya yaitu Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan dan kemajemukan suku, budaya, agama. Identitas kita sangat jelas, Indonesia itu adalah multikulturalisme. Identitas kita alamiahnya adalah multikulturalisme ya. Jadi udah kultur, udah punya budaya, terus multi lagi ya kan gitu. Jadi kalau udah punya pakai bahasa Jawa, bahasa Jawanya segambreng ya, bacanya macam-macam ya, nggak mudah gitu. Dan orang Indonesia tahu multikulturalnya apa? Orang Indonesia itu, sekali lagi saya pernah bilang mungkin ke teman-teman, Anda sebagai orang Indonesia punya kemampuan untuk mempelajari bahasa ya. Dan Anda ketika bertemu dengan orang lain, Anda juga mempelajari bahasa dengan gaya bahasa, dengan intonasinya Anda belajar.
Anda jauh lebih banyak. Orang Indonesia tuh jauh lebih kaya karena bertemu dengan karakter yang sangat banyak, sangat berbeda-beda dari berbagai suku budaya dan agama. Sayangnya, kemajumukan suku budaya agama ini membuat kita akhirnya kadang-kadang saling konflik sendiri gitu ya. Karena ada kepentingan ini dipakai sebagai alat buat konflik ya. Identitas nasional. Ini pengertian identitas nasional di bagian atas itu ciri-ciri khusus yang melekat pada diri seseorang ya. Ciri khusus identitas ya. Terus yang kita maksud identitas di sini adalah mengacu pada kelompok tertentu dan dapat memisahkan dengan kelompok yang lain ya. Kalau nasionalnya itu artinya identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar. Identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar. Jadi ada secara fisiknya, budayanya, agamanya ya, keinginan, cita-cita, tujuan ya. Nah, terus kemudian implikasinya apa? Yaitu himpunan kelompok inilah yang disebut dengan identitas bangsa, identitas nasional. Melahirkan tindakan-tindakan kelompok dalam bentuk organisasi atau pergerakan yang diberi atribut nasional. Nah, jadi datangan dengan sebutan kata nasional ini ibaratnya di suatu tempat gitu ya. Jadi akhirnya di sana nanti juga ada tindakan kelompok, ada pasti ada organisasi kecil, ada gerakan-gerakan kecil ya dibentuk ya di masyarakat tertentu. Kalau misalnya ibaratnya nasional tuh gampangnya misalnya di lingkungan RT itu ada komunitasnya, terus WA-nya diminta, terus kemudian ada lomba apa, kegiatan apa, yuk kita bantu sumbang kemana. Nah itu nasional ya, begitu, gerakan nasional ya. Oke, berikutnya ini identitas nasional gambarannya. Jadi ini prosesnya, ada karakter identitas, ada proses, ini dilewatin aja, Anda nggak perlu terlalu ini pahami banget ya, cuman buat baca aja. Ada pemberdayaan. Karakter identitas nasional ialah jati diri yang membentuk bangsa, yaitu berbagai suku bangsa, agama, bahasa Indonesia, budaya nasional, wilayah Nusantara, ideologi Pancasila ya. Oke, aku di chat dulu nih, aku lompat dulu nih ya. Tolong tulis dong supaya mau tahu masih pada hadir atau enggak. Coba selain bahasa Indonesia Anda bisa bahasa apa? Ditulis ya. Di chat ya. Pengen tahu siang ini masih pada hadir atau enggak, jangan-jangan masih enggak. Bahasa Inggris. Oke. Bahasa daerahnya apa? Selain bahasa Inggris. Ayo tulis. Ini saya catat nih. Ya. Bahasa Bangka. Bahasa Kolbu tuh bahasa apa ya, bahasa Kolbu? Di sini ada tulis bahasa Kalbu. Mohon maaf nih. Mas Akbar. Takut salah saya nih gitu. English, Hokkien, Kek, Mandarin a bit. Oke, thank you. Bahasa Jawa dikit-dikit, bahasa Inggris, Hokkien, Mandarin dikit, bahasa Bangka, Siren, bahasa Inggris, bahasa daerah. Kenny Devlin, bahasa daerah ya apa? Bahasa daerah tuh bahasa apa? Ya. Terus Inggris, Hokkien, Mandarin, Sunda, Inggris, Korea, sama sedikit Mandarin kah? Oke, bahasa Palembang. Makasih Mas Arif. Bahasa Palembang, bahasa Inggris, Hokkien, Mandarin, bahasa Inggris, Hakka. Hakka ini apa ya, Hakka ya? Takut salah nih saya. Saya belum paham nih. Mas Raymond, ditulis ya di chat ya. Saya bacain terus nih. Terus kemudian bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Lampung, Jawa dikit-dikit. Oh, sorry. Ini bahasa Inggris, bahasa Jawa dikit. Lagi belajar, Natasha, lagi belajar bahasa Spanyol. Luar biasa. Terus kemudian bahasa Hakka itu bahasa Mandarin yang udah disederhanakan. Oh, begitu. Ya. Tadi di atas tuh ada ini bahasa
bahasa kalbu tuh bahasa apa tuh? Ada yang nulis tadi tuh. Ayo. Bahasa oh, bahasa hati ya. Oh, bahasa kolbu. Bahasa kolbu tuh bahasa hati ya? Bener? Oh, bahasa hati. Oh, iya 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 iya. Terima kasih. Oh, begitu. Iya ya, terima kasih ya. Benar. Saya benar nggak tahu nih, makanya saya tanya. Saya nggak tahu ya. Tapi keren keren. Terima kasih ya informasinya nih, luar biasa banget. Oke, kita punya waktu sekitar mau setengah satu ya. Moga-moga kita bisa selesaikan 5 menit atau 10 menit lagi aja ya. Soalnya setelah itu kita harus selesai karena saya harus masukin Anda untuk didaftar ya. Asal usul bangsa Indonesia udah jelas, waktu itu banyak kerajaan kuno di Nusantara. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa asal bangsa Indonesia adalah penduduk asli di sini ya. Kita tuh banyak banget kerajaan, banyak banget percampuran. Jadi juga ada masuk dari Cina Selatan, Filipina ke Madagaskar, ada pembauran Proto Melayu, Detro Melayu. Wah, ini kita belajar dulu ya ini ya. Jadi percampuran semua. Kalau mau kurang lebih punya gambaran, Anda udah di YouTube udah ada, dan Anda bisa lihat salah satunya yang sangat bisa mewakili untuk memberikan gambaran adalah di YouTube channelnya Kok Bisa ya. Itu karena dia pakai data ya, kok bisa. Jadi asal gambaran sederhana asal usul masyarakat Indonesia ya. Jadi jangan pernah bilang bahwa saya ini asli orang Jakarta gitu, asli tanah tanah air ini gitu ya, jangan. Kadang-kadang sebenarnya semuanya udah pembauran ya gitu. Aceh sebagai pemberi upeti ya, dinasti Han. Saya lanjut ya. Identitas nasional yang tadi, jadi kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri khas. Jadi kita juga punya tindakan kolektif juga yang diberi atribut nasional. Identitas kita satu udah jelas dari Pancasila tadi, berketuhanan. Identitas kita berketuhanan ya, gitu. Kita punya ada uh, ketuhanan yang kita yakinin masing-masing ya. Ketuhanan di sini bukan nggak bicara soal ada wujudnya gitu, dia Tuhan gitu, bukan. Tapi ada Sang Maha Tinggi yang memang kita mengarahkan diri kita ke sana gitu ya. Orang Indonesia punya itu. Dua, orang Indonesia dalam perjalanan sejarah udah dilihat punya berkemanusiaan ya, dalam Pancasila. Berkemanusiaan. Terus ketiga, walaupun jauh tapi kita berpersatuan ya. Jadi kita merasa punya identitas yang sama, ingin menjadi satu sebagai rakyat bangsa Indonesia ya. Keempat, kerakyatan. Ya, kerakyatan artinya sama juga dengan yang sampai saat ini terjadi adalah apa-apa demokrasi kita ya. Kalau pemilu, nah pakai ilmu kerakyatan. Kalau ada pilih gubernur, nah, pakai kerakyatan ya. Terus kemudian partai politik itu juga salah satu bentuk kerakyatan. Terus kemudian di DPR MPR itu mereka jadi wakil rakyat ya. Jadi ada konsep-konsep kerakyatan ya. Kalau yang paling simpel adalah di masyarakat kita sendiri ya. Mau pilih Pak RT ada musyawarah ya. Kalau mau pilih Pak RW juga ada musyawarah ya. Terus kemudian di antara lingkungan tetangga sendiri juga ada musyawarah. Nah, itu udah kerakyatan banget. Dan juga masyarakat kita tetap berusaha semaksimal mungkin mengusahakan adanya keadilan. Dan ini memang masih dalam perjuangan, masih perjalanan panjang ya, berkeadilan ya. Jadi masih perjuangan panjang banget. Nah, ini 5 asas. Oke. Jadi pembentukan identitas nasional itu pernah terjadi, saya cuman gambar singkat aja, di zaman Ki Hajar Dewantara ya, Dewantoro. Terus ada Sumpah Pemuda dalam perjalanan kita. Mereka mau merumuskan tentang identitas nasional kita. Lalu ada dulu namanya ada Peran Manifesto Politik 1925
Ya, ini cuma gambaran, bukan ngafalin lagi sejarah ya, tapi ingin memperdalam ya. Masih kita bukan kronos tapi kairos. Jadi kita ingin memperdalam dulu, memperdalam supaya kita tahu gitu ya. Eh, terus kemudian habis itu sebentar ya. Sebentar dulu. Terus mana screennya tadi? Saya matiin dulu layarnya biar bisa ini, biar bisa tetap hemat pulsanya. Sebentar, saya harus balik dulu. Nah, ini tadi peran Kongres di Kongres Pemuda 1928 itu ada Kongres Pemuda 1. Dulu ada namanya Young Indonesia, itu ada kelompok itu. Terus ada Sumpah Pemuda Indonesia Muda, ada Kongres Pemuda ketiga. Nah, tokoh-tokoh berikutnya eh, dalam identitas nasional itu ada yang namanya eh, ada R.A. Kartini, ada R.A. Kartini, Dewi Sartika, Putri Merdika, PPI, terus kemudian Kongres Perempuan Indonesia gitu ya. Jadi ada itu. Oke. Terus ini nanti uh, definisi dari nasional, identitas nasional ini ada tokoh Smith yang biasa dipakai ya. Jadi involves some sense of political community, history, territory, patria, citizenship, common values and tradition ya. Jadi ini nanti kalau di ujian biasanya dari pengalaman dari 2013 tokoh ini yang sering keluar dalam ujian ya. Jadi bisa jadi acuan ya untuk melihat. Nah, ini ada dimensinya. Nah, kalau ada ujian juga, pas di ujian itu ada ini ada 5 dimensi. Nanti Anda lihat di diktatnya, ada psikologi, ada culture, ada historical, territory, dan political ya. Jabarinnya mudah banget, tinggal dibaca aja. Dan ini ada di dalam diktatnya ya. Nggak sulit kok ini, tapi biasanya nanti dalam ujian kalau misalnya ditanya di esai, biasanya nasional identitas ini keluar, dimensinya ini biasanya keluar ya. Oke, ini nasional simbol seperti yang tadi udah saya jelasin materinya. Nah, lagu Indonesia Raya, bendera kita merah putih, banyak banget simbol-simbol merah putih, lagu-lagu tentang merah putih. Terus Garuda, lalu Garuda, lihat di YouTube juga ada tentang perjalanan. Makanya kan karena kita nggak ketemu ya, jadi susah saya mau puterin ada video. Garuda itu, kepala Garuda Indonesia itu ada perjalanannya tuh, dari Garudanya itu sendiri ya, ada perjalanannya ya, ada videonya sendiri di YouTube. Anda bisa cari, Anda bisa lihat ya, itu ada historinya. Lalu ada bahasa, sekali lagi bahasa kita, kembali lagi bahasa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi kita bersama. Sebentar. Chattingnya mana?
Oke, teman-teman. Bahannya tadi udah saya kasih. Apakah ada pertanyaan dulu? Saya minta sekarang sedikit lagi 2 menit terakhir, apakah ada pertanyaan dulu? Karena sesi saya udah cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, ayo tanya selama 2 menit. Jadi saya kasih waktu untuk 2 menit untuk kita bahas di chatting, ataupun kalau susah di chatting boleh ngobrol ya. Boleh dinyalain langsung aja. Oke, ini ada pertanyaan? Untuk saya sekarang masih belum ada juga sih, Kak. Oke, sip. Ada dari teman-teman mau tanya tentang papernya dulu? Soalnya dari saya bahannya cukup sekian, sehingga biar Anda nih ya dari papernya. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya. Oke, boleh. Itu kok nggak salah tadi di bagian dokumentasi ada yang buat foto-foto muka. Boleh Itu ya. apa ya maksudnya? Foto-foto Mana tadi? yang ini? Bawahnya lagi, Kak. Oke. Mana ya? Oh, ini. Oh, nih. Iya, mau video Iya. muka anggota itu maksudnya apa ya, Kak? Oh kan, ini sebenarnya kayak apa namanya, boleh foto Anda anggota yang hadir, atau enggak ini bentuknya video kayak nanti di dalam video yang Anda buat selama 5 menit kan. Kalau baiknya memang ada wajah Anda, kasih kayak komen gitu ya, kasih ajakan di bagian video akhirnya. Nah, ini cuman kumpulannya aja, dokumentasinya aja gitu, sama aja sih sebenarnya. Berarti kalau masukin kayak foto kita masing-masing aja boleh ya, Kak? Boleh banget gitu. Foto-foto aja nggak apa-apa, boleh banget gitu. Cuman buat ini aja, buat data aja. Ini nggak apa namanya, nggak esensial banget ya. Ini nggak terlalu penting banget ya gitu. Ini terlalu lengkap, kelompok ini terlalu lengkap, tapi bagus ya gitu aja. Oke. Terima kasih, Kak. Ya, oke, terima kasih. Saya tetap kasih waktu seminggu ini ya. Jadi langsung usahakan videonya langsung cepat selesaikan, karena saya udah kasih contohnya juga ada, filenya ini saya sharing. Oh iya, saya stop dulu. Saya sharing ulang. Siap-siap download di itu ya, di chatnya ya. Ini saya kasih ulang lagi. Takutnya ada yang tadi belum dapet. Nah, saya ulang lagi nih, saya sending nih. Moga-moga bisa ditarik. Oh ya, Hewit ya, ada raise hand nih dia nih. Hewit, mungkin ada pertanyaan? Oh, salah tekan. Oke. Siap nih, satu lagi filenya yang hari ini ya. Presentasi kita. Saya upload. Sip. Ya. Jadi tolong di-download ya. Oke, tolong di-download. Yang contoh laporan tinggal Anda pelajari aja, diselesaikan minggu ini. Yang belum, tolong semuanya nanti kalau udah laporannya, podcastnya udah buat juga, terus laporannya udah, terus kemudian habis videonya udah, nah itu dijadikan satu di dalam link Google, tiga-tiganya dimasukin dalam link Google. Jadi nanti yang dikumpulin ke TFI itu, tapi nanti saya periksa, terus kemudian Anda email itu linknya, nanti saya buka, saya periksa, terus kemudian saya approve, saya kasih nanti tanda tangan digital saya yang Anda tolong masukkan ke dalam filenya, laporan Anda gitu ya. Atau enggak nanti saya download, terus kemudian saya
masukin tanda tangan saya, terus kemudian saya kasih karena Anda juga harus tanda tangan ya. Jadi Anda juga harus tanda tangan, bikin tanda tangan digital. Nanti saya juga masukin. Jadi nanti ketika dikumpulin ke saya yang kumpulin ke TFI, ke pihak BINUS, udah ada tanda tangan kalian juga ketuanya. Nah nanti juga kalian ngumpulin secara online yang lewat linknya. Moga-moga Anda masih ingat ya linknya di mana ya. Tolong dilihat di sekarang, jangan sampai lupa lihat di forum BINUS Maya yang pertama kali dulu. Nah itu saya udah kasih di situ. Kalau Kenny masih ada datanya, tolong di share ulang ya linknya ya. Ya, Kenny masih punya nggak Ken? Masih Kak. Oh ya udah. Nanti tolong linknya itu dikasih ke teman-teman, diingetin lagi aja ya. Thank you. Terus terakhir nih filenya saya kasih satu lagi. Ini di dalam file ini ya. Jadi yang sebenarnya kan kita ada 30 orang nih, saya tutup dulu ya. Ada 30, wah ada 30-an orang, tapi yang hadir 29 nih ya, 29. Nah ini yang hadir 29 ya. Ini nanti saya foto yang hadir ini, jangan kemana-mana dulu. Nah oke. Baik, sebelum berakhir saya minta izin untuk foto kalian semua. Foto kalian tolong dinyalain layarnya kembali supaya ada bukti saya mau foto kehadiran Anda ya. Terima kasih. Sebelum ini terakhir saya mau foto, standby ya. Saya foto untuk bukti bahwa Anda hadir.